kami dari kelompok 4, kami akan menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan pendapatan antar negara. Di mana suatu negara juga memiliki pendapatan yang berbeda-beda. Pendapatan yang tinggi juga mencerminkan suatu tingginya kualitas hidup, dan adanya pertumbuhan ekonomi ini juga terkadang juga menyebabkan tingginya populasi, di mana negara kaya tidak bisa dibandingkan dengan negara yang di bawahnya, karena suatu kehidupan di negara yang kaya dengan di negara yang di bawahnya itu juga berbeda-beda secara laku kehidupannya, makanya di mana suatu pendapatannya mereka juga berbeda. Perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Sedangkan pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian antara pendapatan nasional di suatu negara dengan jumlah penduduk di suatu negara tersebut. Asal-usul perbedaan pendapatan hari ini dan pertumbuhan ekonomi dunia. Asal-usul yang sangat besar perbedaan pendapatan antar negara tidak dapat ditemukan di era pasca perang. Ada yang mencolok perbedaan pertumbuhan selama era pasca perang, tetapi bukti yang disajikan sejauh ini menunjukkan dunia itu didistribusi pendapatan lebih atau kurang stabil, dengan sedikit kecenderungan ke arah lebih tidak setara. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan masalah conditional convergence. Conditional convergence ini digunakan untuk melihat pendapatan per kapita yang terjadi di suatu daerah atau negara. Conditional convergence digunakan untuk melihat faktor selain pendapatan per kapita tahun sebelumnya yang mempengaruhi pendapatan per kapita di suatu daerah. Naik atau turunnya itu diperhatikan di conditional convergence. Jadi jika conditional convergence itu hasilnya positif, maka suatu daerah tersebut memiliki pendapatan per kapita yang rendah dan tidak bisa menyusul pendapatan per kapita di daerah-daerah yang lebih tinggi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, untuk hitung-hitungannya nanti bisa dilihat di bukunya Acemoglu dan Solo, masalah economic growth. Terima kasih. Saya dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas tentang correlates of economic growth, yang pada bagian sebelumnya menekankan pentingnya karakteristik negara tertentu yang mungkin terkait dengan proses pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dan pada bagian ini kita membahas jenis negara apa yang dapat tumbuh lebih cepat. Dengan kata lain, kami ingin mengetahui karakteristik spesifik negara mana yang dapat menghasilkan hasil analisa yang menunjukkan bahwa negara-negara yang tumbuh lebih cepat biasanya adalah negara-negara yang telah berinvestasi lebih banyak dalam modal fisik dan manusia. Dan sejauh ini kedua hal tersebut hanyalah korelasi, dan mereka memungkinkan didorong setidaknya sebagian oleh faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Di antaranya adalah pendidikan. Terima kasih. Daftar penyebab fundamental potensial dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu adalah faktor keberuntungan, yaitu banyaknya ekuibilira yang mengarah pada jalur yang berbeda di antara masyarakat dengan peluang, referensi, dan struktur pasar yang sama. Yang kedua ada perbedaan geografis. Tentu saja geografis ini mempengaruhi letak, ketersediaan sumber daya alam, dan peluang serta sikap-sikap individu yang ada. Yang ketiga, perbedaan kelembagaan, mempengaruhi undang-undang dan peraturan di mana individu dan perusahaan berfungsi, dengan demikian membentuk intensif yang mereka miliki untuk akumulasi, investasi, dan perdagangan. Faktor terakhir adalah perbedaan budaya, yang jelas menentukan nilai, preferensi, dan kepercayaan individu.